Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dok Loreng, sedulurku semuanya. Seperti biasa, saya di sini tidak ingin menjadi guru, hanya ingin berbagi ilmu. Baiklah teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang keuntungan beternak puyuh dan apa saja yang harus dilakukan serta berapa modal dan biaya awal untuk beternak puyuh. Mari kita simak video berikut ini ya teman-teman. Seperti video saya yang sudah-sudah, yang pertama yang kalian harus siapkan itu adalah mental yang kuat ya teman-teman. Karena bisa dibilang ini di sini usaha ini memerlukan mental serta keyakinan dan telaten. Oke, yang kalian butuhkan awal sekali itu adalah lahan ya teman-teman. Lahan itu yang paling utama, yang harus ditentukan posisi kandangnya itu harus jauh dari pemukiman. Terus berikutnya kalau teman-teman di luar sana sudah menyiapkan semua yang harus diperlukan untuk memulai usaha ini, itu ada yang sudah saya bahas di video sebelumnya teman-teman. Jadi yang harus diperlukan itu adalah modal. Nah, di sini kalian bisa memperhatikan berapa modal dan rinciannya itu apa saja yang diperlukan dan berapa modalnya. Mari kita bahas di video kali ini. Ini ya teman-teman, kita bahas dari per 1000 ekornya teman-teman. Kenapa di situ saya tuliskan 1050 ekor? Itu untuk isi awal itu harus dilebihkan teman-teman. Soalnya nanti itu pasti ada kematian. Jadi sebisa mungkin itu 1000-nya harus dilebihkan 50 ataupun 100. Di sini kita akan membahas tentang jumlahnya 1050 ekor dan berapa totalnya. Di sini bisa kalian lihat ya teman-teman. Modal yang kalian perlukan itu totalnya ada 14.580, itu sudah siap bertelur. Yang kita bahas pertama itu ada keperluan kandang teman-teman. Yang dimaksud dengan kandang itu adalah kotaknya sendiri ya teman-teman, jadi bukan rumahnya. Ini bisa dibilang juga dengan kandang baterai ya teman-teman. Kemarin itu saya dapat dengan harga sekitar 2.600-an untuk per 1000 ekornya. Itu bisa diisi dengan kapasitas kurang lebih 1.100 ekor. Yang saya beli kemarin dengan kandang setengah pakai ya teman-teman, kandang second, dikarenakan kalau baru itu bisa mencapai dengan harga 4.500-an kurang lebih, tergantung di daerah masing-masing ya. Kenapa saya pilih dengan kandang bekas? Itu yang saya rasakan kualitasnya pun sama, asal kita bisa memilih dengan kualitas yang masih sangat mumpuni ya teman-teman. Terus kemudian yang perlu kalian siapkan atau perlu kalian hitung itu dengan jumlah pakan. Nah, di sini ada 3 sak pakan kecil sama 10 sak pakan besar. Itu kenapa saya bedakan dengan kecil dan besar? Dikarenakan kalau belum siap bertelur itu harus diperlukan dengan pakan kecil ya teman-teman. Itu bisa dibilang pakan pedaging, karena dia sebelum bertelur itu harus menyesuaikan bobotnya dulu agar telurnya bisa maksimal. Biasanya itu saya kasih dengan 3 sak pakan kecil, itu bisa diberikan selama 6 hari. Nah, untuk hari terakhir pemberian pakan kecil itu kalian wajib mencampur dengan pakan besar 1:1 agar dia bisa menyesuaikan pergantian pakannya. 10 saknya itu bisa dipakai dengan 20 hari ya teman-teman. Jadi total semuanya itu kurang lebih sama pakan kecilnya tadi bisa mencapai 25 hari kurang lebih. Dan seterusnya itu dia sudah siap bertelur ya teman-teman, siap panen bisa dibilang. Kemudian teman-temanku di luar sana harus menyiapkan hitungan bibit. Nah, di sini karena saya perhitungannya itu per 1050 ekor, harganya untuk usia 27 hari kemarin saya dapat dengan harga 5.700.
Jadi kalian bisa kalikan saja 5.700 dikali 1.050 ekor, totalnya mencapai Rp5.985.000. Jadi dari perincian yang kita bahas semuanya tadi, totalnya mencapai Rp14.580.000. Itu sudah siap bertelur ya teman-teman. Jadi kalian jangan khawatir nanti bagaimana balik modalnya, bagaimana itu kembali ke diri kalian masing-masing dengan mengelola keuangannya itu sendiri, asal tidak dipakai macam-macam. Dalam arti fokus terhadap usaha kalian, insya Allah setengah tahun sudah bisa mengembalikan modalnya. Jadi di sini waktu yang diperlukan perharinya itu hanya kurang lebih 3-4 jam ya teman-teman. Kalian sudah bisa dari pembersihan koi burungnya, terus pemberian pakan, pengecekan air, itu sudah cukup. Di berikutnya jika kalian sudah melakukannya itu semua, nanti akan dilanjut dengan pengecekan pakan dan air secara berkala teman-teman. Nah, di sini bisa saya simpulkan kalau usaha segini itu biasanya bisa disambi ya teman-teman. Disambi dengan pekerjaan lainnya, dikarenakan pekerjaan ini bisa dibilang cukup ringan, tidak sampai dengan setengah hari. Jadi kalian itu bisa melakukan pekerjaan lain setelah pekerjaan selesai semua di area kandang. Mungkin penjelasan saya cukup sampai sini. Jika kalian kurang paham, monggo dipahami lagi, diulang lagi videonya. Jangan takut akan kegagalan ya teman-teman. Itu yang selalu saya ingatkan untuk kalian semua di luar sana. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk semua peternak Indonesia.